Nah, waman dan siapa orang arafa yang dia mengetahui zatan akan zat bisifatin dengan suatu sifat, fa innahu maka sesungguhnya dia itu yuhawilu mengusahakan zakaro ahsani sifati akan penyebutannya sifat-sifat yang paling bagus, wa akmalaha dan juga yang paling sempurnanya. Artinya lafaz alhamdulillah ini nggak bisa dipisahin dengan lafaz Allah, dengan lafaz Rabbil Alamin. Walaupun kalau secara makna, andai kata ada orang ucap alhamdulillah tanpa Rabbil Alamin, nah itu udah cukup. Tapi kalau kita pengen bener-bener muji Allah, maka usahain lengkap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tapi kenapa ketika maghrib kita nyebutnya matahari tenggelam? Kenapa ketika subuh kita ngomong matahari terbit? Padahal matahari itu nggak pernah timbul, nggak pernah tenggelam, ya di situ-situ aja. Iya nggak? Bumi itu yang muterin matahari. Nah, bahasa orang awam yang ngomong matahari udah tenggelam, matahari udah terbit, itu justru memudahkan secara syariat dibandingin kalau pakai bahasa orang pinter. Dia ngomong hakikat, wah matahari nggak tenggelam, bahwa matahari itu dia tetap pada porosnya, kitalah yang memutari matahari. Nah kebetulan kita ini berada di area yang di atas, maka matahari tidak menyinari kita. Karena matahari tidak menyinari kita, maka timbullah gelap dalam wilayah kita. Pakai bahasa orang pintar kan harusnya begitu ya, tapi ribet. Udah matahari tenggelam, gelap, udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Al-faidatu, adapun faedah al-khamisatu yang kelima. Faedah selanjutnya yang kelima masih terkait dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Adhafu, Allah menggabungkan alhamdu, yaitu lafaz alhamdu, ila nafsihi, kepada zatnya. Faqala ta'ala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala, alhamdulillahi. Jadi Allah mengaitkan, menggabungkan, sama saja lafaz zatnya dengan lafaz alhamdu yang artinya pujian. Summa adofu, kemudian menggabungkan nafsahu akan lafaz zatnya Allah, ilal alamina, kepada lafaz alamin. Setelah Allah menghubungkan lafaz zatnya dengan lafaz alhamdu, segala puji, maka kemudian Allah menggabungkan juga dengan lafaz alamin yang artinya semesta alam. Nah, wa taqdiru, maka adapun perkiraan maknanya, seakan-akan Allah berkata, ini sesungguhnya aku ahabbu, lebih suka, alhamda, akan pujian, fanisbatuhu, maka aku menisbatkannya,
ila nafsi, kepada zatku atau kepada diriku, bikaunihi, dengan keberadaannya itu malikan, sebagai milik, li, bagiku. Jadi karena pujian itu adalah milik Allah yang sudah kita bahas ya sebelumnya, maka Allah menggabungkan, mengaitkan pujian tersebut yang merupakan miliknya dengan zatnya Allah itu sendiri. Summa lama dakartu, kemudian tatkala aku menyebutkan atau aku mengucapkan nafsi akan zatku sendiri. Jadi seakan-akan Allah kemudian bilang, lalu ketika aku mengucapkan bahwa aku pemilik segala puji, maka araftu, aku mengenal nafsi akan diriku sendiri, bikauni, dengan keberadaanku, Robban, sebagai Tuhan, lil alamina, untuk semesta alam. Jadi ini keterkaitan antara lafaz alhamdu ya, yang artinya segala puji ya Pak, yang kemudian dinisbatkan kepada lafaz Allah, lalu kemudian Allah menyatakan bahwa akulah sebagai penguasa semesta alam. Artinya lafaz alhamdu ini nggak bisa dipisahin dengan lafaz Allah, dengan lafaz Rabbil Alamin. Walaupun kalau secara makna, andai kata ada orang ucap alhamdulillah, itu cukup. Kalau secara makna ya, ada orang ucap alhamdulillah tanpa Rabbil Alamin, nah itu udah cukup. Tapi kalau pakai Rabbil Alamin, nah itu menunjukkan penisbatan lafaz alhamdu tadi, penggabungan lafaz alhamdu tadi. Jadi seakan-akan gampangnya gini lah, Allah itu ngomong, berhubung segala puji itu adalah milikku dan aku sebagai Tuhan semesta alam, gitu ya, maka pantaslah jika lafaz pujian dan pangkat diriku sebagai Tuhan semesta alam digabungkan menjadi satu. Paham nggak maksudnya? Walaupun kalau kita mengucap sekali lagi secara makna alhamdulillah cukup, atau yang kita pakai Rabbil Alamin doang, Allahu Rabbul Alamin, Allah adalah Tuhan semesta alam, nggak pakai alhamdulillah ya, itu cukup secara makna ya. Secara bahasa nggak rusak kita mengucap alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Kita mengucap Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, ya juga pas. Tapi nanti ada kekurangan di situ. Sebab di situ Allah mencantumkan zatnya sendiri. Maka kalau cuman pujian tanpa adanya pangkat Rabbil Alamin, pangkat Allah sebagai Tuhan, ya pangkat di sini dalam tanda kutip ya, maka nggak pas lafaz pujian tadi. Atau sebaliknya, pangkatnya disebut tapi Allah yang memiliki pujian nggak disebut, maka ada kekurangan juga di situ. Waktu itu kita belajar misalnya gitu ya, ketika kita tahu ada orang yang kaya dermawan misalnya gitu, terus kita datang karena kebutuhan, misalnya karena kita panitia Agustusan misalnya, atau karena kita panitia korban misalnya, atau mungkin kita panitia maulid, pokoknya kita datang punya tujuan mau nyari dana, gampangnya gitu. Maka yang pertama kali kita sampein adalah pujian tentunya ya. Wah bapak nih baik nih gitu ya, wah bapak sehat nih sekarang, apalah ngomongnya lah, gampangnya gitu. Nah kehadiran kita di situ, memujinya kita di situ, itu karena kita tahu dia punya pangkat, dalam hal ini dia orang kaya, dia punya kekayaan dan dia dermawan. Nah maka pujian yang kita sanjungkan sebelum kita minta dana dengan pangkat dia sebagai orang kaya yang dermawan, itu nggak bisa dipisahin. Kalau kita pisahin, kita muji doang, nggak kita sematkan pangkat dia sebagai orang kaya yang dermawan, maka tentunya nggak sempurna pujian buat dia.
Ini kalau manusia ya. Atau sebaliknya, kalau kita cuman tahu pangkat dia yang ini orang kaya, tapi kita nggak tahu dan kita nggak memuji dia sebagai orang yang dermawan, maka kekayaan dia nggak sempurna. Ya, kepada manusia saja seperti itu, apalagi kepada Allah yang memiliki segala puji, apalagi kepada Allah yang menguasai semesta alam. Makanya pas awal-awal pembahasan tuh ada kalam Sayyidina Ali yang mengatakan man arofa nafsa faqad arofa robba. Siapa orang yang dia itu mengetahui dirinya, maka dia telah mengetahui Tuhannya. Nah itu yang disebut makrifat sebetulnya. Kalau orang nyebut makrifat, apa sih makrifat gitu kan? Kalau orang belajar hakikat, belajar tasawuf, ribet sama urusan makrifat. Padahal yang disebut makrifat itu ya begitu, yang dia bisa mengetahui Allah lewat tanda-tanda kekuasaan Allah. Simpel kata Sayyidina Ali, ya udah ketahui saja dirimu. Makanya kemarin sempat dibahas masalah penciptaan manusia dari sel sperma dan sebagainya, terus juga masalah penciptaan alam semesta. Nah Allah sebagai Roh, sebagai Tuhan sekalian alam, itu memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kita dengan fasilitas Allah. Kemarin juga sempat kita singgung, walaupun Allah yang nyiptain, walaupun Allah yang bikin, kita diperbolehkan mengakuinya. Ya, motor memang secara syariat kita yang punya duit, kita yang beli itu motor. Tapi sebetulnya kalau bicara hakikat, tanpa ada rezeki yang Allah kasih, tanpa adanya kemampuan tenaga fisik dan sebagainya yang Allah berikan kepada kita, kita nggak bakal punya itu motor. Jadi hakikatnya sebetulnya motor yang kita punya itu juga atas nama Allah. Tapi Allah memberikan kewenangan kepada kita. Ketika ditanya motor siapa nih? Motor saya. Yang paling ekstrim ya anak. Ya, ngelahirin aja kagak, yang ngelahirin bini kita. Tapi ketika ditanya, ini anak siapa? Anak saya. Dan kita nggak mau ngakuin anak orang sebagai anak kita. Ya, sebagaimana kita juga nggak mau diakuin anak orang lain kan gitu. Jadi kesempurnaan seseorang itu ada pada hal yang bisa dia lakukan dari apa yang dia dapatkan. Karunia Allah yang dia dapatkan, kemudian dia aplikasikan lewat kehidupan sehari-hari, itu cerminan dia. Sebagaimana Allah, di mana Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, lalu kemudian kita memujinya. Maka antara pujian dengan lafaz Rabbil Alamin itu saling terikat. Walaupun sekali lagi biar gak gagal paham, secara makna itu bisa dibagi dua. Alhamdulillah doang bisa, ya, Rabbil Alamin doang juga bisa. Tapi kalau kita pengen benar-benar muji Allah, maka usahain lengkap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu ya. Nah, waman dan siapa orang arafa yang dia mengetahui zatan akan zatnya, bisifatin dengan suatu sifat, fa innahu maka sesungguhnya dia itu yuhawilu telah mengusahakan zakaro ahsani sifati akan penyebutannya sifat-sifat yang paling bagus, wa akmalha dan juga yang paling sempurnanya. Jadi andai kata ada orang mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka itu orang sejatinya telah mengucapkan sesuatu yang sempurna terhadap sifatnya Allah. Nah yang kayak begitu, wadzalika maka adapun hal tersebut itu ya dulu menunjukkan ala anna kaunahu bahwasanya sesungguhnya keberadaannya, keberadaan Allah maksudnya, Rabban sebagai Tuhan lil alamina untuk semesta alam, itu akmal sifati yaitu sebagai sifat-sifat yang paling sempurna, wal amru dan adapun perkara yang secara hakikatnya itu kadzalika sebagaimana
yang demikian juga. Jadi apa yang disebutkan oleh orang bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, itu sesuai dengan Allah itu sendiri yang menguasai semesta alam. Makanya ada qaul, ya, ada kalam di Al-Hikam itu Imam Ibnu Athaillah ya. Mal arifu man idza asyarata wajadal haqqo aqraba ilaihi min isyaratihi. Balil arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi min waqaihil kauni wa ahdasi. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang mendapatkan isyarah lalu kemudian dia tahu Allah lewat isyarahnya, dan dia lebih dekat dengan Allah gara-gara isyarah tadi, itu sebetulnya makrifatnya belum tinggi. Ya, dia udah dapat titel makrifat tapi belum tinggi. Nah, yang dimaksud dengan makrifat yang sempurna yaitu yang dia bisa tahu keberadaan Allah, yakin dengan Allah tanpa adanya isyarah. Isyarah itu apa sih? Isyarah itu kalau bahasa kita gampangnya isyarat, Pak. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya itu isyarat. Tapi kalau pakai bahasa tasawuf atau bahasa hakikat itu lebih dalam lagi. Sesuatu hal yang terjadi pada diri kita, lalu kemudian kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, itu namanya isyarah. Walaupun kemudian bahasa isyarah ini sering salah diartikan sama orang-orang yang maaf ya, dalam tanda kutip agak sok-sokan ngerti hikmah, ya, sok-sokan ngerti toreko, sok-sokan ngerti tasawuf. Padahal bahasa isyarahnya sendiri salah. Isyarah yang dimaksud dalam ilmu toreko, tasawuf, yaitu hal kejadian yang kemudian terjadi pada diri kita atau orang lain. Ya, kalau bahasa tukang togel tuh kode alam. Nah, tahu ya, kayaknya lebih gampang kayak gitu ya. Kode alam. Nah, itu kayaknya lebih gampang tuh ya. Jadi orang main togel tuh kode alam. Jadi dia bisa tahu nih ya, ada hal yang menimpa diri dia. Misalnya motornya pas dipakai tiba-tiba mogok, misalnya gitu ya, atau tiba-tiba duitnya hilang misalnya gitu. Dia punya ngerentek di dalam hati. Nah, itu namanya isyarah. Kok perasaan saya nggak enak ya? Ada apa ya? Benar, tiba-tiba pulang ke rumah misalnya keluarganya meninggal gitu ya. Nah, itu namanya isyarah. Boleh kita meyakini itu kalau kita hubungin sama Allah, tapi ya, kalau mempercayai itu nggak boleh. Tapi kalau kita hubungin sama Allah, jangan-jangan Allah lagi muji saya nih, misalnya gitu ya. Pas kita pulang benar misalnya anak sakit gitu ya, dan sebagainya. Nah, isyarah seperti itu memang ada, sah-sah saja. Dan orang yang dia semakin bersih hatinya, maka akan sangat mudah menerima isyarah itu. Orang yang makin bersih hatinya, Pak, itu makin peka mendapatkan isyarah seperti itu. Cuma nanti terkait sama ilmu ya. Apakah dia punya ilmu untuk mengetahui makna isyarah tadi, atau dia nggak tahu sama sekali. Orangnya bersih, soleh, hatinya juga baik, nggak punya dendam, nggak punya iri, dengki, pokoknya baik orangnya, ibadahnya bagus. Dan Allah sering ngasih dia isyarah, tandanya begini, tiba-tiba besok begitu. Cuman kan emang dia nggak punya ilmu, dia nggak sadar kalau dia selama ini diberi isyarah. Nah, itu ada model orang kayak gitu ya. Nah, ada model yang kedua, yang diberikan sama Allah isyarah dan dia tahu ilmunya. Wah, ini kayaknya saya lagi gak enak nih, ada apa nih gitu. Entah itu secara, ya tadi bahasa kita gampangnya kode alam, dialami oleh dia sendiri, atau bisa jadi lewat mimpinya. Ya, malaikat Jibril itu punya tugas dua, bukan cuma menyampaikan wahyu, tapi juga menyampaikan ilham kepada orang-orang soleh. Sebab kalau tugas malaikat Jibril cuma satu, ya, hanya menyampaikan wahyu, lah sekarang Nabi udah kagak ada, Rasul udah kagak ada, berarti malaikat Jibril pensiun. Kan nggak begitu. Nah, makanya tugasnya ada dua malaikat Jibril. Selain menyampaikan wahyu, yang kedua yaitu mengantarkan ilham dari Allah kepada orang soleh. Nah, orang yang peka ketika dia dapat isyarah seperti itu, misalnya dimimpiin begini, besoknya bener aja kejadian. Ya, kalau orang Jawa bilang weruh sak durunge winara. Nah, kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Nah, yang seperti itu bener adanya, dan dia tahu ilmunya, dia bisa tahu
Cuman isyarah yang seperti ini ketika membuat dia dekat sama Allah, kalau dari sisi makrifat itu tingkatan rendah, Bang. Jadi jangan dikira wah dia hebat banget ya, saking dekatnya sama Allah, peka hatinya. Oh saking dekatnya sama Allah dapat isyarah begini begitu. Ini mohon maaf ya, saya kalau ngobrol sama teman-teman saya itu sering, ya anak pondok ya Pak, suka ngomong kayak gitu. Saya dapat isyarah nih begini gini. Dalam hati saya ketawa aja. Ya maaf nih, enggak semua enggak. Anak pondok itu rata-rata mentok Pak. Maksudnya mentok, abis keluar dari pondok biasanya kagak ngaji lagi. Ya orang yang nggak mondok aja nggak ngaji lagi, apalagi yang mondok. Dan sekarang bayangin Pak, mondok bertahun-tahun di mana nggak belum gumoh gitu kan. Dari SMP dia mondok, SMA, kuliah, bertahun-tahun mondok Pak. Belajar, ketemu ilmu agama, begitu lagi. Keluar ya pengen happy lah. Ya maaf ya, nggak semua tapi enggak. Saya juga dulu habis mondok keluar ya saya belajar lagi. Tapi kebanyakan orang tuh kalau habis pesantren keluar tuh nggak mau belajar lagi. Akhirnya ya bahasa pikirnya tuh jumut, otaknya jumut, beku. Ya jadi kadang-kadang suka ngeracau gitu, ngomongnya suka ngelantur. Ini lagi ngobrol kita, saya dapat isyarah nih gini. Kita juga paham isyarah itu apa, kita ngerti, kita juga belajar. Cuman sebetulnya ketika kita tahu derajat isyarah buat orang yang makrifat, harusnya malu kalau disampaikan. Sebab derajat isyarah itu justru lebih kecil. Tingkatan makrifat seseorang, pengetahuan dia terhadap Allah itu lebih rendah dibandingkan dengan orang yang dia tahu isyarah itu tapi dia yakin kepada Allah tanpa adanya isyarah. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu ketika beliau berada dalam puncak kewaliannya itu diajak ke alam malakut Pak. Dan di kalangan wali itu biasa ya, ulama yang wali itu udah biasa. Jadi gak usah kaget ya, kelak nanti Bapak juga kalau jadi wali begitu lama-lama ya. Cuman gak usah diarepin, kita jadi gila malahan. Itu kan titel dari Allah aja, pangkat dari Allah. Gak semua orang bisa seperti itu. Cuman intinya ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam tingkatan seperti itu, kasyaf, dibuka mata batinnya, tembus sampai alam malakut, selesai dari perjalanan spiritual beliau nangis. Beliau sedih Pak. Ditanya sama muridnya, wahai guru, engkau baru saja menceritakan pengalaman spiritual engkau jalani perjalanan goib yang gak semua orang bisa ngalamin itu. Engkau alami proses spiritual yang gak semua hamba Allah bisa dapat kemuliaan seperti itu. Kenapa engkau malah sedih? Bukannya harusnya bangga, wah saya udah bisa melihat malaikat nih. Bukannya harusnya senang. Apa jawab Imam Abu Yazid Al-Bustami? Saya khawatir saya dikira sama Allah kurang cintanya. Saya khawatir Allah menganggap saya kurang sempurna ibadahnya, kurang bagus mengabdinya, maka saya harus ditampakin alam malakut. Sehingga saya harus dibawa untuk melihat hamba-hambanya yang lain. Saya dibawa untuk melihat perkara-perkara goib. Padahal tanpa melihat itu saja saya sudah yakin kepada Allah. Saya khawatir jangan-jangan dibawanya saya ke alam malakut justru membuat diri saya rendah di hadapan Allah. Justru dianggap keimanan saya lemah oleh Allah, sehingga harus ditampakin alam yang seperti itu. Paham gak Pak? Kita gak ngelihat yang goib loh Pak. Kita gak ngelihat jin. Kita yakin bahwa Allah menciptakan makhluk lain berupa jin. Kita gak ngelihat Nabi Muhammad, tapi kita yakin bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad yang punya sahabat begini begitu dan sebagainya, yang kemudian risalahnya dilanjutkan oleh para ulama sampai kepada kita. Kita yakin itu. Kok hebat bisa meyakini itu tanpa adanya kasyaf, tanpa kita harus dibawa ke alam malakut. Kalau ada orang dia mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Islamnya bagus, sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Qurannya rajin, ditanya sama kita, kenapa kamu? Saya pernah mimpi sama Nabi Muhammad, saya ngelihat Nabi Muhammad.
karena begini begitu. Berarti sebetulnya secara marifat dia rendah. Gedean kita nggak pakai ngelihat Nabi Muhammad, nggak pakai ngimpi Nabi Muhammad, ngejalanin sunnah Nabi Muhammad. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi orang itu kadang suka kebalik, disangkanya dapat kehebatan seperti itu, dapat kemuliaan seperti itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Betul, secara karunia, secara karomah naik karomahnya, betul, ya. Cuman di sisi lain juga harusnya tanya loh, jangan-jangan kamu dapat kemuliaan seperti itu karena Allah kurang yakin dengan ibadahmu. Jangan-jangan Allah masih merasa kurang dari pelayanan kamu itu. Maka bersyukurlah kita yang gak pakai sok-sokan. Jadi kalau ada yang sok-sokan ngomongin isyarah gitu ya, ngomongin makrifat, ngomongin kasyaf dan sebagainya, ketawain aja. Kita gak butuh itu, Pak. Ya, kita berangkat ke musola, sholat aja. Kita ke masjid berangkat, ya sholat aja, ngaji aja. Tanpa ada dukungan perjalanan seperti itu, proses spiritual seperti itu, pengalaman goib dan sebagainya, kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna akmalal marotibi, dan karena sesungguhnya kesempurnaan daripada martabat atau tingkatan ayyakuna yang adanya dia itu taman menjadi sempurna. Tuh. Dengan pujian alhamdulillah yang kita cantumin dengan Rabbil Alamin itu menjadi sempurna. Wa fauqat tamami, dan di atas sempurna. Faqauluna, maka mengucaplah kita Allahu, adapun Allah itu ya dulu menunjukkan ala kaunihi, atas keberadaannya dia, keberadaan Allah itu wajibul wujudi, sebagai zat yang wajib adanya, li zatihi, bagi zatnya sendiri, fi zatihi, dalam zatnya sendiri, wa bi zatihi, dan juga dengan zatnya sendiri. Nah, pujian yang seperti itu, wa huwa, adapun dia itu atamamu, adalah yang sempurna. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya Rabbil Alamin, lafaz Rabbil Alamin itu maknanya adalah anna wujuda kullima, bahwa sesungguhnya wujudnya setiap sesuatu atau semua hal siwahu, yang selain Allah, maka itu faidun, kelebihan atau karunia, antar biyatihi, dari pemeliharaannya Allah, wa ihsanihi, dan kebaikannya Allah. Jadi apa yang Allah ciptakan itu bukan karena Allah pengen dipuji sebetulnya, bukan, tapi itu bagian dari kebaikan Allah, bagian dari kelebihan Allah atau karunia Allah, dan supaya Allah menunjukkan kepada kita pemeliharaannya. Wujuduhu, yang mana adapun wujudnya, wa huwa, adapun dia, al muradu, yang dimaksud, min qaulina, daripada ucapan kita, innahu, sesungguhnya yang demikian tadi sifat Allah ya, sebagai Rabbil Alamin yang harus dipuji, itu fauqat tamami, berada di atas kesempurnaan. Di sisi ini ya, di sisi ini awam itu lebih bagus sebetulnya daripada pintar ya, di sisi ini ya, di sisi ini orang awam, ya maaf bahasa kasarnya, orang bodoh lah, yang dia beriman pada Allah tapi ala bodoh, ya kayak kita nih bodoh nih. Ya pokoknya sholat ngaji gitu aja, tanpa kita menekuni yang namanya makrifat, ya hakikat segala macam. Ya kita ala kadarnya aja. Kadang di posisi seperti itu lebih bagus buat tauhid. Ya, tapi di sisi lain belum tentu ya. Tapi di posisi seperti ini nih, orang bodoh yang punya pikiran seperti itu lebih bagus daripada nih belajar yang macam-macam, yang kalau orang Jawa bilang nggak kena. Ya, belajar ini belajar itu yang sebetulnya gak manfaat buat dia. Kan belajar itu kan ada yang manfaat buat diri kita, ada yang gak manfaat, Pak. Ya misalnya kita belajar tentang ilmu totok urat saraf. Pertanyaannya buat kita, ada manfaat gak? Kalau kita punya cita-cita jadi tukang pijit, berarti manfaat. Belajar deh, kan begitu. Kalau kita nggak ada cita-cita buat jadi tukang pijit, ngapain belajar kayak gituan? Kan bisa Pak Ustadz buat ngobatin diri sendiri, panggil aja tukang pijit, suruh mijit kita, bayar, beres. Paham ya maksudnya ya? Kan ilmu seperti itu, ada yang manfaat buat kita, ada yang enggak.
Nah, buat kita yang awam, ya pelajarin ilmu yang manfaat. Ya ini ilmu tauhid nih, manfaat buat kita, buat naikin keimanan, buat semakin yakin sama Allah. Ya minimal kalau nggak naik, tetaplah jangan sampai turun, maksudnya gitu imannya. Kalau nggak bisa naik, minimal tetap jangan sampai turun. Belajar fikih misalnya tentang sholat, ya, baca Quran misalnya lagi belajar tentang bahasa Arab dan sebagainya lah. Itu kan kepake sama kita sehari-hari. Nah itu yang namanya ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat itu bukan diajarin ke orang, bukan Bang. Diajarin ke orang itu bonus. Bapak bisa ngajarin anak, kita ngajarin cucu, ngajarin tetangga, ngajarin saudara, itu bonus. Bukan yang dimaksud ilmu manfaat. Yang dimaksud ilmu manfaat, ilmu yang kita pelajari lalu kita amalkan. Kita tahu cara istinja, cara cebok, kita amalin. Berarti ilmu itu bermanfaat. Kita belajar sholat, sholatnya kita pakai ilmu kita. Berarti ilmunya bermanfaat. Bapak puasa entar Ramadan dipakai tata cara membatalkan apa kita tahu, kita amalin tuh, maka ilmunya menjadi manfaat. Zakat juga begitu, haji juga begitu. Semua ibadah ketika kita tahu ilmunya, lalu kita lakukan ibadah tadi dengan ilmu, itu namanya ilmu manfaat. Tapi ada juga ilmu yang dipelajarinya ya nggak pati manfaat. Bukan karena nggak manfaat sebetulnya, tapi memang nggak ada tuntutan untuk melakukan itu. Misal, ini di tafsir Fatihah kan sedikit banyak ada bahasa Arabnya ya Pak ya. Di kitabnya di bahasa Arab, kan sedikit banyak ada bahasa Arabnya. Tapi kan nggak mungkin Bapak ntar di rumah buka pengajian pakai tafsir Fatihah. Anak-anak dikumpulin, cucu-cucu, Bapak mau ngajarin Pak tafsir Fatihah nih. Bapak pinjam dari ahli kelas, dibuka. Nangis Pak, kagak bisa baca. Ya, pokoknya beginilah. Ya maksudnya dalam hal ini nggak bisa diajarin jadinya gitu. Bukan berarti nggak manfaat, emang karena bukan tuntutan buat kita. Lah kita mah nggak usah pakai kitab, ngomongin aja udah. Tadi Bapak belajar ngaji di musola begini begitu, udah sampein aja, nggak usah pakai kitabnya segala dibawa ke rumah. Kalau kita kagak bisa baca, ibaratnya begitu gampangnya ya. Jadi ada ilmu yang manfaat secara langsung, ada yang nggak manfaat secara langsung, ada yang nggak manfaat sama sekali. Belajar tapi kagak kepake. Ya tadi tuh gampangnya misalnya Bapak belajar urut misalnya. Siapa yang mau manggil Bapak buat ngurut? Oh, tukang urutnya banyak. Belajar kaligrafi kayak gitu kan. Ya siapa mau ambil Bapak buat kaligrafi musola? Tukang kaligrafi juga udah banyak. Gampangnya begitu. Nah, orang yang dekat sama Allah, dia pinter tuh milih mana yang ilmu manfaat, mana ilmu yang kurang manfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya tadi saya sampaikan sebetulnya orang awam itu lebih pinter dalam hal ini, karena dia pasti milih ilmu yang bermanfaat. Beda sama orang pinter. Justru kalau orang pinter, saking hausnya dia dengan ilmu, kadang ilmu gak manfaat dipelajarin juga sama dia. Itu kelemahan orang pinter dalam hal ini ya. Orang pinter Pak, namanya haus ilmu, pelajaran semuanya dipelajarin sama dia. Ilmu faraid, ilmu waris dipelajarin, ilmu qiraah, tilawah dipelajarin, ilmu tarikh Islam, sejarah peradaban Islam dipelajarin. Bahkan ilmu astronomi, ilmu falak dipelajarin sama dia. Padahal belum tentu dipakai sama dia. Tapi itulah orang pintar. Lah kita yang awam, boro-boro melajarin warisan, faraid namanya aja baru denger ini Pak Ustaz. Oh ada ilmu faraid. Oh ada ilmu yang namanya ilmu falak. Kita kagak belajarin yang kayak gitu. Kita lebih senang sama ilmu yang langsung kita amalin. Nah, berarti dalam hal ini itu sebetulnya sudah melampaui yang kita anggap mereka itu pintar. Sebetulnya ya dalam posisi ini, tapi posisi lain belum tentu. Jadi hal-hal lain orang alim, orang pintar lebih jauh daripada kita. Tapi dalam hal ini bahasa kita sebagai orang awam yang mempelajari hal-hal yang mudah tadi itu lebih diterima secara syariat. Dan cara berpikir seperti itu lebih benar sebetulnya. Ya memang dalam syariat seperti itu Pak. Kadang-kadang bahasa orang awam itu lebih mudah diterima. Kemarin misalnya kita bahas tuh, bumi sama matahari itu gedean mana sebetulnya? Matahari ya. Bumi itu luasnya Pak kurang lebih 200 juta mil persegi.
Ya, kalau dikilometerin kurang lebih 550 juta kilometer persegi kurang lebih. Nah, matahari itu 110 kali lipatnya bumi. Gedean mana berarti? Gede mana matahari. Ya enggak? Nah, tapi kenapa ketika maghrib kita nyebutnya matahari tenggelam? Kenapa ketika subuh kita ngomong matahari terbit? Matahari muncul, matahari tenggelam. Orang Jawa bilang surup, sengenge. Padahal matahari itu nggak pernah timbul, nggak pernah tenggelam, ya di situ-situ aja. Iya nggak? Yang kita pelajarin kemarin, bumi itu yang muteri matahari, maka terjadi peredaran di situ. Seakan-akan mataharinya timbul, kemudian tenggelam. Timbul di timur, ya tenggelam di barat, kan begitu ya. Sebetulnya matahari kan kagak begitu, Pak. Dia mah begitu-gitu aja, diem aja matahari, Pak. Lah kitanya nih bumi yang berputar. Sekarang Indonesia ada di atas, ya ntar pagi Indonesia ada di bawah, mataharinya kelihatan, begitu gampangnya. Ya kan? Nah, bahasa orang awam yang ngomong matahari udah tenggelam, ayo buka puasa, misalnya gitu. Matahari udah terbit, jangan makan. Bahasa seperti itu justru memudahkan secara syariat dibandingin kalau pakai bahasa orang pinter. Orang pinter kalau ngomong kayak gitu, dia ngomong hakikat. Wah, matahari nggak tenggelam, bahwa matahari itu dia tetap pada porosnya, kitalah yang memutari matahari. Nah, kebetulan kita ini berada di area yang di atas, maka matahari tidak menyinari kita. Karena matahari tidak menyinari kita, maka timbullah gelap dalam wilayah kita. Kan ribet, Pak. Pakai bahasa orang pinter kan harusnya begitu ya. Tapi ribet. Udah matahari tenggelam, gelap, udah selesai. Paham gak maksudnya? Nah, dalam hal ini lagi-lagi tadi saya sampaikan, orang awam itu bahasanya lebih mudah dicerna, lebih mudah diterima. Coba nih misalnya, yang Bapak tahu nih, air itu aslinya dari bumi apa dari langit? Kira-kira dulu bumi waktu diciptain ada airnya nggak? Kagak ada. Air itu aslinya dari langit. Nanti Bapak buka surah Al-Baqarah ayat 22 tuh. Ya, yang mana Allah menjadikan langit dan bumi, menjadikan bangunan dan sebagainya ya. Terus kemudian wa anzala minas samai ma'an. Dan Allah kemudian menurunkan dari langit air. Dalam ayat lain disebutin ma'an tohuron, air yang suci. Oh, berarti bumi dulu diciptain dari alam semesta alias langit aja. Iya. Jadi Allah lebih dulu nyiptain langit, baru kemudian nyiptain bumi. Nah, bumi ini belum ada airnya. Air di bumi itu diturunkan lewat langit, lewat hujan, gampangnya begitu. Tapi ketika ada sumur yang berisi air, kita akan tetap ngomong ini air sumur, ini air tanah. Kita nggak ngomong kan, ini air dari langit. Bahasa orang awam, kita nyebutnya air sumur, air tanah, ya kan? Kita nggak nyebut air langit. Padahal kalau kita bicara hakikat, kagak ada air sumur, air aslinya dari langit. Orang air itu baru ada pas zaman Nabi Nuh, Pak. Zaman Nabi Nuh kan banjir bandang tuh, ya kan? Banjir bandang, ya, yang ikutin kan dalam satu riwayat cuma 70 orang. Ya, istri beliau dan anak beliau juga ikut tenggelam ya. Tapi dalam satu riwayat itu istri dan anak tiri, bukan istri pertama. Terus anaknya si Kan'an yang tenggelam itu juga anak tiri bawaan istrinya. Ala kulli hal intinya ketika banjir bandang di zaman Nabi Nuh, daratan bisa dibilang hampir tinggal 1/4, Pak. Kalau sekarang udah 1/3, udah ada banyak kan dikit. Dulu di zaman Nabi Nuh itu tinggal 1/4 dari isi bumi ini. Jadi bisa dibilang 75% bumi itu air. Udah dibanjirin, Pak, 40 hari 40 malam, dihujanin sama Allah. Allah kirim air hujan 40 hari 40 malam, bayangin deh, Pak. Kita seharian lah naik, ya kan, banjir itu Al-Kabut, biasa kagak banjir di sini, ya kan. Di sana juga tempat saya tuh, biasa kagak banjir, biasa depan rumah.
Jadi sampai naik ke dalam. Itu ibaratnya cuma seharian doang. Gimana 40 hari 40 malam banjir coba. Nah itulah asal mula air. Tapi dari zaman Nabi Nuh terus sampai Nabi Muhammad sampai sekarang kita kalau melihat air sumur tetap ngomongnya air sumur, air tanah. Kita nggak ngomong itu air langit. Bahasa orang bodoh, maaf nyebutnya air sumur, air tanah. Lebih mudah diterima sama orang umum dibandingkan kita ngomong ini sebetulnya air langit ya. Dulu di zaman Nabi Nuh waktu air repot ya kan, kepanjangan maksudnya. Nah kita ngucap air sumur, air tanah, selesai udah. Nah jadi sekali lagi nggak usah khawatir kalau kita masih awam, masih bodoh dalam beberapa hal. Karena kadang-kadang awam atau bodoh dalam beberapa hal justru secara tauhid itu lebih bagus dibandingkan kita sok-sokan pinter. Ya kalau kata orang Jawa kemaki, ya, merasa dirinya hebat, bisa ini bisa itu, ya merasa dirinya tingkatannya makomnya udah tinggi, padahal nggak seperti itu. Itu bahaya justru secara tauhid. Hukum yang zohir tadi itu lebih bisa diterima orang sebetulnya daripada hukum yang tidak zohir, yang nggak kelihatan. Sampai-sampai kemudian kan dibikin di kaidah fikih. Nanti kita insya Allah belajar tuh. Nahkumu bizahir wallahu bisaroir. Kita itu cuma bisa ngukumin secara zohir. Adapun yang tersembunyi, yang batiniah itu dihukumin sama Allah. Kita ngelihat nih orang nih KTP-nya Islam, walaupun dia tukang mabok, walaupun dia tukang zina, kita nggak bisa ngecap dia kafir. Orang selama ini yang saya tahu dia muslim, dia nggak pernah ngomong saya murtad. Pokoknya saya tahu dia muslim. Maka ketika dia meninggal, ya wajib buat kita untuk memandikan dia, mengkafani dia, menyolati dia, menguburkan dia. Nah itu yang disebut dengan nahkumu bizahir. Nah lagi-lagi dalam hal seperti ini, pandangan orang awam lebih mudah. Yang gue tahu di KTP-nya Islam, beres, laksanain perawatan jenazah. Tapi kalau yang alim, yang pinter, ada ribet Pak. Bener kagak dia muslim tuh? Oh orang kayak begitu, kerjanya mabok. Jadi mikir dulu. Bukan karena dia bodoh, saking pinternya dia mikir, wah ini Islam apa bukan nih? Wah kata Imam Ghazali ada juga kafirun indallah wa muslimun indanas. Jangan-jangan dia muslim menurut kita, menurut Allah dia kafir. Panjang urusannya, dibanding kagak gitu berarti. Paham ya? Jadi nggak usah khawatir kalau kita dicap bodoh, nggak usah khawatir kalau kita dicap awam. Ini perlu saya tegesin ya, karena zaman sekarang nggak sedikit orang malu disebut awam. Ah lu masih bodoh sih, masih awam, malu. Padahal ada di beberapa titik awam itu, bodoh itu lebih benar, khususnya masalah tauhid ini. Kecuali kita awamnya nggak ngerti Tuhan, nah itu baru. Kalau kita awamnya bodohnya nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti Allah, itu baru salah. Tapi kalau cuma nggak ngerti masalah seperti ini, ya nggak ada kewajiban juga. Ya seperti tadi awam kita masalah ilmu faraid, misalnya warisan. Awam masalah ilmu astronomi, falak gitu ya, perbintangan. Ya toh di kuburan juga kagak ditanya Pak. Emang di kuburan kan ditanya Bapak, hukumnya warisan kalau anaknya meninggal punya ibu bapak di sekian, berapa bagiannya? Pokoknya kagak ditanya kayak gitu. Perbintangan, kamu tahu nggak planet ini namanya apa, planet itu namanya apa, kalau dia muter berapa kali? Kan kagak ditanya yang kayak begitu. Iya enggak? Yang ditanya apa? Man robuka, siapa? Tuhanmu. Man nabiyuka, siapa? Nabimu. Kamu sholat apa kagak? Kamu baca Quran bener apa kagak? Kan yang ditanya begitu. Nah itulah hebatnya orang awam sebetulnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita dicap orang awam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.